Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, semoga sore ini kita senantiasa sehat dalam keadaan iman dan Islam dan senantiasa dalam rahmat dan lindungannya, amin. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit berbagi tentang pelajaran yang mungkin sudah kita dapatkan ketika kita dulu duduk di bangku SMP kelas 1 atau kelas 2, yakni mengenai gema. Gema adalah suara yang ditimbulkan akibat pantulan suara oleh sebuah bidang. Apa yang diterima oleh kita persis sama dengan suara asli yang kita ucapkan. Ketika kita mengucapkan halo, maka bunyi gema pun akan mengatakan hal yang sama. Ketika kemudian kita mengucapkan salam, maka suara itu pun persis sama yang akan kita dengar. Ini kemudian saya proyeksikan bunyi gema ini dalam realitas kehidupan kita, bahwa ketika kita berkata sesuatu terhadap sesuatu atau seseorang, maka itu pula lah yang akan kita dengar dan akan kita terima. Misal, ketika kita sering mengkafirkan orang lain, maka secara otomatis mau tidak mau kita pun akan mendapatkan predikat yang sama dari orang lain. Orang lain akan menyebut kita kafir juga. Kemudian ketika kita mengatakan orang lain sesat, maka kata yang sama pasti akan terpantul kepada kita. Pun ketika kita mengatakan orang lain itu tidak baik, maka kata yang sama akan terucap dan tertuju kepada kita persis sama dengan apa yang kita ucapkan. Karenanya, menjaga dan memilih kata-kata yang kita ucapkan merupakan sebuah kebajikan dan kebijakan agar kita mendapatkan kata yang baik pula. Ketika kita mengucapkan salam, otomatis kita akan mendapatkan salam dan penghormatan yang sama atau bahkan lebih. Ketika kemudian kita mengatakan hal-hal yang baik dan benar, orang lain pun akan mengatakan dan menilai hal yang sama terhadap kita. Ketika kemudian kita mengatakan dan menunjukkan kebaikan, maka respon yang sama pun akan kita dapatkan. Seperti itulah hukumnya, dan hukum tidak pernah berubah. Kapanpun, sampai kapanpun pasti akan seperti itu. Ketika kita mengatakan hal yang buruk, maka itu akan kembali kepada kita. Pun ketika kita mengatakan hal-hal yang baik, itu pun akan kembali kepada kita. Sekarang dalam realitasnya kita sering sekali melihat, mendengar, dan menyaksikan bagaimana kemudian orang-orang saling menjelekkan, saling mengkafirkan, saling menyesatkan, saling membid'ahkan. Itu tidak lepas karena ada beberapa pihak yang kemudian lepas kendali dan lepas kontrol untuk mengatakan hal-hal yang tidak sepatutnya kepada orang lain, sehingga kemudian orang lain pun merespon dengan hal yang sama kepada mereka. Akhirnya terjadilah sahut menyahut tentang kejelekan, saling teriak, saling beradu argumen, bahkan saling mengata-ngatai tentang kejelekan. Bukankah itu sebuah hal yang sangat memalukan dalam tanda kutip, karena sebagai orang yang mengaku beragama, sebagai orang yang mengaku educated, sebagai orang yang mengaku rajin ibadah, tapi kemudian tidak bisa mengendalikan dan lepas kontrol untuk mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain. Seyogianya lah kemudian dengan ini kita berintrospeksi bahwa
kita sepatutnya memilih kata-kata yang baik dan bajik, agar kemudian kalaupun kemudian kita saling berdiskusi itu tetap dalam koridor kebaikan, tidak ada saling menyalahkan, tidak ada saling menyesatkan, tidak ada saling mengkafirkan. Berdiskusi kita menjadi bermanfaat, kemudian itulah yang kemudian kita sebut bahwa perbedaan menjadi rahmat. Ketika perbedaan itu kita kemas dan kita balut dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang bajik, kata-kata yang santun, kata-kata yang sopan, karena kemudian dengan kebaikan-kebaikan itulah terbentuk suasana yang saling hormat menghormati dan harga menghargai. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.